Raja, Sudah ditemukan? hamba telah mencari berulang kali. Namun hamba tidak menemukan pencerita yang kemarin bercerita tentang raja dan selirnya. Maksudmu adalah dia membohongiku? Dia selalu tidak dapat memahami niat baikku. Hamba benar-benar tidak mengerti mengapa raja harus begitu tulus kepada Nyonya Ju. Keluarlah. Baik. Iya raja. Jenderal Ye telah datang beberapa kali hari ini. Anda Tidak bersedia. Bagaimana? Jenderal Ye, hari ini raja sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak ada waktu untuk bertemu. Namun pekerjaan pengawal juga penting. Aku punya misi darurat, harus segera dibahas dengan raja dan tidak bisa ditunda. Jenderal Ye, apa kau benar-benar tidak tahu mengapa raja tidak ingin bertemu denganmu? Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan terlalu jelas, bukankah begitu? Jenderal Ye, sebaiknya Anda kembali saja. Bagus. Bagus sekali. Bendanya telah kuberikan padamu. Namun hal yang kuperintahkan padamu. Jadi begini, jarak Wangling dengan istana raja tidaklah jauh. Setelah aku mendapatkan batu Lingbi, maka kita akan langsung memberontak. Anda tenang saja. Nanti aku yang akan menyiapkan segalanya. Nanti kita bekerja sama. Anda pun akan berhasil menggantikan posisinya menjadi raja. Coba pikirkan. Hanya tinggal selangkah lagi. Lalu kapan kita mulai beraksi? Mengamati perubahan keadaan. Hanya dalam diam. Bagaimana? Aku akan masuk ke dalam. Baik. Mau minum? Ibunda. Kenapa Ibunda datang? Renar, coba kau lihat keadaanmu sekarang. Sampai kapan kau akan terus uring-uringan? Ibunda. Istana Selir terus mengeluh dan pekerjaanmu terbengkalai. Kau sebagai pemimpin negara, apa kau akan terus-terusan uring-uringan seperti ini? Apa kau tidak merasa bersalah pada masyarakat dan juga ibundamu yang telah meninggal? Aku bersalah. Renar, aku dan ayahandamu sudah berharap tinggi padamu. Tugas mengemban negara Chengyu ada pada tanganmu, nak.
Kau tidak boleh melalaikannya hanya karena keegoisanmu. Kau tidak boleh seperti itu. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Ran-ar, sebenarnya ibu ingin membahas suatu masalah denganmu. Katakanlah Ibunda. Sekarang keadaan istana benar-benar kacau. Hanya ada pejabat yang bisa membantu urusan politikmu. Umurmu tidak muda lagi. Jadi sekarang sudah saatnya kau untuk memilih seorang permaisuri untuk memimpin istana Selir. Permaisuri? Raja yang baik akan didampingi permaisuri baik. Ketentraman istana Selir menentukan kedamaian dunia. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Aku akan mempertimbangkannya. Ibu tidak akan mengurusi hal lain lagi. Tapi ada satu hal yang harus kuperingatkan padamu. Selama ini permaisuri negara Chengyu memiliki latar belakang yang bersih dan terhormat. Seorang permaisuri itu tidak harus dipilih dari orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan pemilihan permaisuri. Sudahlah, ibu akan kembali ke istana. Pertimbangkan baik-baik ucapan ibu tadi. Baik. Jangan sering minum arak. Tidak baik untuk kesehatanmu. Tuan Putri, Anda belum siap. Akan terjadi masalah besar di Istana Selir. Masalah apa? Tadi hamba pergi ke Istana Funing dan mendengar pelayan Nyonya Ying berkata bahwa Raja akan segera mengangkat permaisuri. Tadi Nyonya Ying dipanggil oleh Ibu Suri. Mengangkat permaisuri? Benar. Tuan Putri, Raja sudah lama tidak datang kemari. Ini adalah kesempatan kita. Sebaiknya Tuan Putri tanyakan padanya tentang rencana dia. Setidaknya kita harus berusaha merebut. Merebut apa? Apa posisi permaisuri harus diperebutkan? Kenapa kau datang? Aku melihatmu menatap bulan dengan sedih, jadi sengaja datang mengunjungimu. Sepertinya kau datang untuk mentertawaiku. Begini ya, aku mengerti perasaanmu. Apa kau tidak merasa aneh? Dia akan segera mengangkat permaisuri. Seharusnya aku ikut senang untuknya. Iya benar, kau membuatnya mencintai namun tak memiliki. Ia berhasil pindah ke lain hati. Juga berarti ia telah berhasil. Seharusnya kau senang. Tapi aku sama sekali tidak senang. Kemarin aku pergi diam-diam dengan Qingti. Seharusnya dia juga mengetahuinya. Baguslah jika dia tahu. Tapi sejak saat itu dia tidak pernah mengunjungiku. Dan kami mulai saling menjauh. Hari ini aku baca buku cerita. Di dalamnya ada kalimat yang sangat cocok denganku. Kalimat apa? Kasihmu mengalir bak air. Kita saling bertemu tapi tidak bisa bersama. Chengyu, menurutmu siapa yang akan dia pilih? Nyonya Ying atau Nyonya Yuan? Atau mungkin Nyonya Ye? Latar belakang Nyonya Ying memang baik. Dan Ibu Suri juga sangat menyukainya. Kemungkinannya lebih besar. Kalau Nyonya Yuan, dia hanya bisa menulis ulang kitab saja. Dia sepertinya membosankan. Kalau Nyonya Ye, selalu berseteru denganku, tapi tidak pernah menang dariku. Chengyu, menurutmu siapa yang akan dipilih menjadi permaisuri? Selama bukan dirimu, maka aku rasa bebas saja.
Benar juga. Asal bukan diriku, semuanya pasti bisa. Suasana hati Raja hari ini sangat baik. Sepertinya Raja sudah menentukan permaisuri. Jika sudah ditentukan, Ibu Suri pun sudah tenang. Ayo cepat. Baik. Oh, ini adalah hal besar. Oh, ini masalah Ya, besar. Iya. Ya, tidak mungkin dibahas dalam sehari selesai. Raja tiba! Terhormat Raja. Bangunlah semuanya. Ibu Suri telah membahas pemilihan permaisuri. Kalian juga telah setuju. Setelah mempertimbangkan, hari ini aku akan mengumumkannya. Pengawal, Hama di sini. umumkanlah. Raja, Umumkan. perubahan semesta diatur oleh langit. Segalanya menentukan kesuburan makhluk hidup. Dan Nyonya Bai mudah dan lembut. Dia pintar dan penaat, berbakat dan cantik rupanya. Nyonya Bai akan dinobatkan sebagai ibu negara sekaligus permaisuri. Sesuai pengumuman, upacara peresmian dilakukan pada bulan 8 tanggal 8. Begitulah titah Raja. Raja, maafkan saya. Mana boleh Nyonya Jiu dijadikan permaisuri? Raja, latar belakang Nyonya Ju ini tidak jelas. Dapat tinggal di istana saja sudah merupakan kehormatan. Di istana ada banyak nyonya yang statusnya lebih terhormat daripada dia sendiri. Mohon bertanya, bagaimana caranya ia akan memimpin dan juga dihormati masyarakat? Bukankah akan menjadi bahan tertawan saja? Raja, tersebar banyak berita setelah Nyonya Jiu masuk istana. Apalagi ada yang bilang dia itu siluman. Takutnya dia akan menjatuhkan negara Chengyu jika Raja tetap melakukannya. Hamba khawatir akan menyebabkan kekacauan. Mohon Raja pertimbangkan baik-baik. Raja, Anda cerdas dan berbudi. Namun hal untuk memilih permaisuri ini, Anda tidak membahas lebih dulu dengan menteri. Menurut saya, ini kurang baik, Raja. Saya menyatakan menentang hal ini. Mohon Raja pertimbangkan kembali pendapat kami. Mohon Raja dapat mempertimbangkan kembali. Bagaimana? Sudah selesai bicara? Ada lagi yang ingin bicara? Jenderal ya? Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak ada, Raja. Kau ini aneh juga. Kau tidak melihat mereka yang menolak? Kau tidak ikut menolak? Tidak ada, Raja. Baik. Sekarang semuanya, bangunlah. Aku sudah memutuskan hal ini. Dan kalian semua sudah mengetahuinya. Bulan 8 tanggal 8 adalah upacara peresmiannya. Ini adalah upacara penting negara. Mohon semuanya lakukan tugas masing-masing. Aku akan memantau sendiri segala hal yang akan dipersiapkan. Selesai. Selamat jalan, Raja. Apa? Tidak mungkin seperti ini. Tenanglah Yang Mulia. Cepat, kau panggil dia kemari. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Raja tiba! Ibunda. Jangan panggil aku ibunda.
Karena bagaimana bisa aku dapat melahirkan anak seperti dirimu? Hari ini, aku memang telah bertindak kekanak-kanakan. Mohon Ibunda memaklumiku. Namun hal ini tidak diputuskan sembarangan olehku. Aku telah memikirkannya matang-matang. Apa? Kau menjadikannya permaisuri, dan kau bilang kau sudah mempertimbangkan baik-baik? Benar, Aku tanyakan padamu, siapa dia sebenarnya? dia adalah gadis biasa. Seorang gadis biasa? Benar, dia memang pernah menolongmu. Tapi apakah kau boleh bertindak seenaknya dan mengabaikan peraturan? Aku merasa identitas Xiao Ju ini tidak jelas. Pasti dia merupakan orang yang mencurigakan yang tidak bisa ditebak. Setelah dia mendekatimu, apa kau tidak mendengar tentang semua rumor di sana? Aku juga mendengarnya. Namun Xiao Zhou bersifat polos dan baik. Dan kami berdua saling mencintai. Ternyata kau mengabaikan negara hanya demi dia, dan kau sudah mengabaikan selir yang lainnya. Sekarang akhirnya diadakan upacara peresmian permaisuri. Tapi kau malah langsung mengumumkan keputusanmu dan tidak membahas lebih dulu dengan menteri ataupun dengan diriku. Kau bilang dia punya sifat polos. Dia adalah lelucon terbesar di dunia ini. Ibunda, aku memaklumi jika Ibunda salah paham terhadapnya. Namun di hatiku, Sudah gila. Dia memilihku menjadi permaisuri. Muyun, apa Raja memilihku jadi permaisuri? Muyun tidak mengetahui alasannya. Tapi yang pasti kita harus merapikan semua hadiah dari Raja. Raja sangat menyukai Tuan Putri. Dia pasti akan memberikan banyak hadiah. Dan kita akan bingung akan menyimpannya di mana. Tuan Putri, apa Tuan Putri merasa ini sangat membahagiakan dan tidak tahu bagaimana menanggapinya? Sebenarnya, siapapun juga akan bereaksi sepertimu. Hari ini saat hamba bangun, hamba kaget. Begitu banyak hadiah diantarkan kemari, sudah berjejer. Tuan Putri, seumur hidup hamba... Oh, bukan. Sampai kehidupan selanjutnya saja tidak pernah melihat hadiah sebanyak ini. Lalu apa Tuan Putri tahu bagaimana Raja memilih Tuan Putri? Hamba mendengar bahwa dia bahkan tidak membahasnya dengan para menteri dan langsung mengumumkannya. Para menteri pun terkaget-kaget mendengarnya. Tuan Putri, Raja sangat mencintai Tuan Putri. Ini adalah kali pertama dalam sejarah negara Chengyu. Tamatlah sudah. Semua yang sudah dilakukan sudah sia-sia.
Tuan Putri, apa Anda tahu, berkat Anda, kami pekerja Istana Yuhua juga mendapatkan perak. Bahkan uang bulanan pun dinaikkan. Hamba mewakili semuanya, berterima kasih pada Putri. Sudah, jangan berlutut. Tuan Putri, apa Tuan Putri tidak senang menjadi permaisuri? Tidak, aku senang sekali. Itu bagus. Tuan Putri, ini salah satu hadiahnya. Tuan Putri, tidur Anda nyenyak tidak? Hamba ikut senang sehingga tidak tidur dengan nyenyak. Tapi aneh juga ya, kenapa Raja tidak datang? Bahkan sudah jam segini. Sekarang kalian Raja dan Permaisuri. Seharusnya selalu bersama. Tuan Putri, bagaimana kalau malam ini kita pergi ke Aula Muning? Muyun, kau pergi saja dulu. Aku mau menikmati bunga di sini. Baiklah. Setiap harimu dan musim yang berganti selesai. Akhirnya muncul juga. Kau mengejutkan aku, Dewa Siming. Ada apa kau muncul? Perubahan situasi. Surat Yacingti ini adalah perubahan bagimu. Dewa Siming, aku beritahu, Raja itu sangat baik padaku sekarang. Aku pikir kalau terus seperti ini, kapan dia bisa akan menyelesaikan bebannya? Aku juga tidak menyangka dia rela melepas harga dirinya demi dirimu. Namun ketulusan hati Yacingti mungkin saja itu bisa membantumu. Apa maksudmu? Tadinya kukira Song Xuanren akan melupakanmu dan memilih orang lain sebagai permaisurinya, maka beban pun tidak akan lunas. Namun sekarang waktu Kaisar tidak banyak. Begitu pula waktumu semakin sedikit. Aku mengerti maksudmu. Tapi Kaisar. Lagi pula, seharusnya Yacingti tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kan? Lagi pula, bukankah dulu Chow Mengsi juga tidak melibatkan siapa-siapa?
Namun dia sudah terkait sejak awal masalah. Sejak kau mengubah takdir yang seharusnya dijalani Zhao Mengsi, segalanya pun terjadi perubahan juga. Zhao Mengsi menderita seumur hidupnya. Ia mati karena menderita di dalam istana. Dia tidak mencintai Song Xuanren. Namun mau tidak mau, dia harus membalas cinta Song Xuanren. Sedangkan kau malah tulus membalas cintanya. Makanya itu menyebabkan perubahan besar bagi Kaisar dan tidak akan kunjung pulih. Tuan Putri, Raja sudah tiba. Raja, kenapa Anda datang? Tadi aku baru berencana ingin mengunjungi Anda. Aku merindukanmu. Kau juga merindukanku, bukan? Kau terkejut? Kenapa takut? Dulu akulah yang bersalah dan membuatmu takut. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut. Di dalam istana ini, semua benda milikku adalah milikmu juga. Gunakan sebebasmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku percaya, suatu hari nanti, kau akan menyerahkan hatimu padaku. Kaisar, kalau aku tidak bersikap kejam kali ini, nanti pasti akan merepotkan. Jangan salahkan aku. Mengapa 3 pakaian kau minta dari bulan lalu? Belum ada satupun. Cepat kerjakan. Tuan, hamba sudah mendesak mereka. Namun penenun istana benar-benar kekurangan orang. Semua sedang sibuk dengan pakaian permaisuri. Kami benar-benar kewalahan. Di dalam istana ada begitu banyak penenun. Memang ada berapa orang yang membuat pakaiannya? Jelas-jelas mereka sengaja mempersulitku. Desak lagi. Hamba mendengar bahwa hal ini adalah kali pertama dalam sejarah istana. Dengar-dengar, pakaian permaisuri terdiri dari 9 pakaian utama, 3 mahkota phoenix, terbuat dari kulit tikus putih, dan kulit kambing hutan, dan kulit martes. Raja juga berkata akan memberikan para selir dan para menteri pakaian khusus untuk upacara ini. Sudahlah. Keluarlah. Baik. Tuan. Ada apa lagi? Tadi ada yang menemukan surat ini di luar. Bawa kemari. Keluarlah. Baik. Here. Mengapa menyuruhku kemari? Tuan, aku kembali ke negara Chong'an ini untuk mempersiapkan segalanya. Sekarang, hanya menunggu Anda mencari waktu yang tepat. Jika kita bekerja sama, maka hal ini pun akan beres. Lalu apa maumu? Tuan tinggal mencari waktu yang tepat. Pasukan Anda membuka gerbang untukku, pasukanku masuk ke kota untuk membuat kekacauan. Kemudian kita akan mengepung Wangling. Sekali memanah 2 burung kita dapatkan. Aku mengambil batu Lingbi, lalu Raja akan mati dalam kekacauan. Tidak ada yang akan mencurigai Anda. Tuan pun akan sukses menjadi Raja. Aku memiliki pilihan hari yang bagus. Oh, kapan? Bulan ini tanggal 8. Di istana ada penobatan permaisuri. Nanti para pelayan istana akan menemani permaisuri keluar istana untuk sembahyang di kuil dewa di luar istana. Pengawal istana akan bersama raja dan permaisuri meninggalkan istana. Jadi ini menurutku adalah waktu yang sangat tepat. Bagus sekali. Oh ya, Tuan.
apa Jenderal Ye juga akan keluar istana? Kau juga mengenal Yi Jingti. Aku pernah mendengar kalau dia sedang berada di Chong'an dan keahlian berperangnya sangat tinggi. Jika dia berada dalam istana, tentu akan sedikit mengganggu rencana kita. Jika dia tidak ada, maka akan bagus sekali. Kalau begitu, mulai sekarang Amang akan melindungi Anda. Dan dia akan menjadi penghubung di antara kita. Jadi Tuan hanya bersiap-siap saja. Jenderal, Anda tidak mencoba pakaian ini? Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tentu saja ada. Permaisuri sangat baik hati. Kita semua mendapatkan pakaian baru karena dia. Besok adalah upacaranya. Ayo cobalah. Sudahlah. Keluar sana. Kau cantik sekali. Pakaian ini terlalu mewah. Ini adalah pakaianmu setelah kau diresmikan. Tidak ada kata terlalu mewah di saat kau jadi permaisuriku. Bagiku, ini bukan hanya upacara peresmian permaisuri saja, namun juga upacara pernikahan kita berdua. Ini pakaian resmimu sebagai permaisuri dan juga pakaian pernikahanmu. Aku ingin kau memiliki upacara pernikahan terbaik yang tidak terlupakan. Mulai besok, kau permaisuri negara Chengyu ini. Dan juga awal yang baru bagi kita. Ada apa? Kenapa menangis? Kau akan terlihat jelek jika besok matamu bengkak. Sudahlah. Sudah. Maaf, Kaisar. Maafkan aku. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Tuan Putri, ayo.
Ayo, bangunlah Tuan Putri. Waktunya bangun, Tuan Putri. Hari ini upacara besar. Jangan sampai terlambat. Tuan Putri? Tuan Putri! Tuan Putri hilang! Hah? Hilang? Hilang? Ren-er, Ibunda, kau tunggu saja. Dan sebaiknya sekarang kau duduk. Ayo silakan. baik Ibunda. Aku terlalu panik. Mungkin ini adalah kali pertama Xiao Jiu bertemu Ibunda setelah menjadi permaisuri, sehingga dia tegang dan agak terlambat. Lihat dirimu itu. Aku bahkan tidak mengatakan apapun. Kenapa kau begitu panik? Baik Ibunda. Permaisuri sudah datang? Raja, Ibu Suri, terjadi sesuatu. Permaisuri, Apa yang terjadi? Permaisuri hilang. Apa maksudmu? Tadi orang dari Istana Yuehua melapor bahwa Permaisuri hilang sejak pagi. Tunggu apa lagi? Cepat panggil Ye Qingti dan pasukan untuk mencarinya. Ini Kenapa kau diam saja? Cepat kau pergi. Jenderal Ye juga hilang. Cepat cari. Baik. Jenderal, ada beberapa surat. Kalian keluar semua. Baik. Xiao Jiu, mendengar kabarmu yang dipilih menjadi permaisuri, aku merasa sangat kehilangan. Jika nanti ada kesempatan dan kita masih dipertemukan, aku tidak akan membuatmu merasakan kesengsaraan. Aku akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Di setiap harimu dan musim yang berganti. Selesai. Aku tidak ingin menghadiri upacara peresmian di lusa nanti. Aku benar-benar terpaksa. Tolong bawa aku pergi. Meninggalkan istana diam-diam adalah kesalahan besar. Jika kau meninggalkan istana sekarang, aku pasti akan menemanimu. Tanggal 8 pukul 1 pagi, aku akan menunggu di koridor batu luar istana untuk menyiapkannya. Nona. Ini tidak boleh dibakar. Kau kenapa, Dewa Siming? Dewa Siming, kau ini... Hanya dengan membiarkan dia tahu bahwa kalian saling mencintai, barulah dia dapat melepaskanmu. Tapi bukankah ini akan mencelakai Ye Qingti? Karena Jenderal Ye sudah memutuskan untuk menemanimu, apa ia masih mempedulikan keselamatan nyawanya? Kejar mereka. Bahkan sampai ke ujung dunia pun, kalian harus bisa membawa mereka kembali. Baik.